Jadi ada jalan itu. Kalau ini jalannya masih lebar. Ada jalan tuh yang sempit sekali. Jadi kalian mau benar-benar harus berhati-hati, karena kalau kalian kepleset, kalian akan jatuh ke jurang. Bawah sini kan jurang. Ini masih nggak seberapa, tapi ada memang jalan yang kecil sekali. Apalagi kalau ada lelehan salju kan malah makin licin atau lumpur-lumpur gitu. Oke, sebelum kita jalan aku sarapan dulu. Sekarang jam 7.30, ternyata aku agak telat. Mungkin berarti jalannya aku sekitar jam 8 hari ini. Jadi ini dari Dovan ya. Jadi berapa hari kemarin itu aku boleh dibilang aku nggak bisa makan. Kenapa? Karena perutku masih nggak enak gara-gara kemarin aku kena altitude sickness itu. Jadi apapun yang aku makan rasanya pengen dimuntahin, terus aku makan tuh sedikit-sedikit. Nah sekarang aku mulai enak, perutku udah mulai enak. Jadi hari ini pagi aku sarapan nasi goreng, telur sama sayur nih, sama teh. Mudah-mudahan bisa habis ini semua. Jadi gini, setiap aku pesan makan di sini selalu aku bilang aku mintanya setengah porsi, walaupun aku bayarnya full ya. Aku mintanya setengah porsi karena di sini porsinya besar sekali. Aku bilang sama mereka, aku bayar full, tidak masalah. Aku bilang gitu, aku nggak mau wasting food. Jadi kenapa aku nggak mau wasting food? Nggak mau makanan tersisa sama sekali. Ya biarpun aku bayarnya penuh harganya, tapi aku mintanya mereka buatin setengah aja. Karena itu tadi, aku ngelihat betapa besarnya usaha mereka untuk membawa bahan makanan itu jauh dari bawah sana ke sini, itu bisa sampai 2-3 hari ya. Terus apalagi aku ngelihat porter yang sampai ketiduran di salju itu, saking capeknya dia ya bawa segitu banyaknya bahan itu. Jadi makanya aku amat sangat menghargai besarnya usaha yang mereka lakukan untuk sepiring nasi yang aku makan pada pagi hari, atau makanan apapun yang aku pesan di tempat mereka itu. Aku lagi makan di daerah Darali gitu. Terus ada 2 orang India. Aku minta maaf, aku ini bukan menjelek-jelekan orang India, tapi aku punya banyak teman orang India yang baik banget, tapi 2 orang itu benar-benar menurut aku keterlaluan sih menurut. Jadi aku lagi makan, mereka juga mau pesan makan. Jadi sebelum pesan makan kan mereka lihat menu. Terus mereka tawar-tawar itu harga. Terus orang penginapannya itu kayak ya diam-diam aja gitu kan. Terus kan sekarang tuh juga kan lagi sepi, lagi sedikit tamu, jadi pendapatan mereka juga sedikit. Aku udah banyak ngobrol lah sama orang yang punya penginapan atau orang yang kerja di penginapan dan orang-orang lokal yang ada di sini. Jadi mereka tawar tuh setawar-tawarnya, serendah-rendahnya. Jadi aku yang jadi kesel dongkolnya ya. Aku langsung sambar itu orang berdua itu. Aku bilang, Pak, aku bilang gitu ya. Sebelum Bapak masuk ke desa ini, aku bilang gitu, Bapak ngelihat pengumuman nggak di depan situ? Itu nih kebetulan pengumumannya ada di belakang sini. Tuh yang ini ya, mana sih? Yang itu tuh, ya. Aku bilang, kamu baca nggak pengumuman? Setiap desa yang kita masuk ke sini tuh kita baca pengumuman itu, dan salah satu isi dari pengumuman itu tuh adalah kita tidak diperkenankan untuk menawar makanan ataupun minuman. Ya. Karena apa? Ya kita bisa mikir sendirilah. Karena sepanjang perjalanan kamu bisa lihat banyak porter lah yang ngangkat gitu. Aku bilang kamu sama bapak itu kan, kalau uang kamu nggak cukup, aku bilang saking aku dongkolnya, uangmu nggak cukup untuk bayar makanan, aku tambahin, aku bilang gitu. Aku yang bayarin kamu, aku bilang. Kamu kayak nggak punya ini ya. Sekarang ini aku udah di perjalanan dari Dovan menuju ke Bambu ya. Sebenarnya jalan dari Dovan ke Bambu ini salah satu jalan yang aku paling suka karena banyak bonusnya, banyak jalan datarnya, dan nggak terlalu banyak tangga-tangga. Baik kamu mau naik dari Bambu ke Dovan maupun dari Dovan ke Bambu, itu sama aja karena dia
jalurnya ya hampir hampir datar gitu. Adalah tangganya dikit-dikit, tapi nggak begitu banyak. Jadi aku mulai jalan itu jam 8 pagi ya hari ini. Naik ke bambu. Bambu itu kisaran 1,5 jam dari Dofan. Jadi kalau dari segi fisik ya, ketahanan fisik, turun ini sih nggak capek ya. Cuman emang lututmu aja yang dihajar sama dia gitu, karena akan ngelewatin banyak tangga dan turun gitu. Jadi perjalanan kemarin aku naik itu 3 hari, kalau dihitung mulai dari Gandruk 3 hari, turun juga kisaran nggak tahu ya 3 hari atau 2 hari aku bisa selesaiin ya. Kalau misalnya aku bisa sampai Jinudanda hari ini, berarti halo. Jadi ya itu tadi. Jadi kalau turun tuh sebenarnya nggak capek. Jadi kalau mendaki emang capek banget. Nah, daki kemarin aku 3 hari. Turun ini sebenarnya kalau misalnya aku nggak ada masalah sama lutut ini, aku bisa selesaiin dalam 2 hari turun. Tapi ini aku lihat dulu. Mudah-mudahan hari ini kan udah hari kedua aku turun ya. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Kalau enggak ya nggak apa-apa, masih ada hari besok. Jadi aku santai-santai aja turun. Kalau naik memang aku paksakan untuk secepat mungkin, semaksimal mungkin. Jadi biar capeknya tuh sekaligus gitu loh. Nah, kalau turun kan bisa nyantai-nyantai. Kebetulan aku juga masih lama di sini. Sekarang tanggal 9. Aku masih bakalan di Nepal ini sampai tanggal 14. Jadi ya santai-santai aja. Oke, sekarang aku udah sampai di bambu. Tadi aku mulai dari Dofan itu jam 8 pagi, aku nyampe sini jam 9.15. Jadi 1 jam 15 menit. Nah, dari bambu aku akan langsung lanjut ke kemana? Apa namanya? Ke Sinwa ya. Dari bambu lanjut ke Sinwa. Aku nggak berhenti di sini. Kita lanjut saja. Ada aroma dupa, wangi. Kemarin aku makan di sini loh, di tempat ini, sama ibu-ibu itu. Dia ngajak aku ngomong panjang kali lebar pakai bahasa Nepal. Terus aku bilang, aku bukan orang Nepal bu, aku nggak ngerti. Ya tapi kamu mirip banget sama orang sini. Jadi semua orang yang aku temui di sini dia pasti ngajak aku pakai bahasa Nepal. Dikiranya aku orang Nepal. Sekarang kita menuju ke Sinwa. Ini ada directionnya, kita akan ke Sinwa. Namaste. Jadi aku udah ngeliat banyak porter lewat hari ini. Bawa sayur. Ada yang bawa gas tadi 2. Gas yang gede itu. Hai ma'am. Hai. Hah? No. I will go now to Sinwa from Dofan. Yeah. Bye bye. See you. Nah, itu ibu-ibu yang kemarin yang dia ngobrol aku panjang kali lebar itu pakai bahasa sini. Kiranya aku orang sini. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ke Sinwa ya. Sinwa agak lebih panjang perjalanannya, sekitar 2 jam. Lanjut kita. Dari bambu itu kan ada di lembah bawah situ. Terus kita naik ke Sinwa. Sinwa itu kan ada di atas. Jadi kita akan naik tangga terus sampai ke Sinwa. Sinwa atas ya. Setelah dari Sinwa atas, kita turun terus sampai ke Sinwa bawah, sampai ke lembah yang paling bawah itu. Aduh. Ini perjalanan pulang ya. Dari bambu ke Sinwa atas. Oke. Pelan-pelan. Jadi kalau naik lututku oke, tapi sesak napas biasalah ya. Kalau kita naik. Kalau turun nggak sesak napas, nggak capek, tapi lutut sakit. Jadi sama-sama antara naik dan turun sama-sama menantang. Ini udah di atas. Dari bambu dan naik ke atas. Ini tangga sumpah nggak ada habis-habisnya. Itu kelihatan puncak-puncaknya. Jadi kemarin kan yang hari sebelum kita naik, sehari sebelum kita naik itu
Nah itu tuh ada di sekitaran sana. Jadi masih ada tangga lagi ke sana, ini lurus. Habis itu naik lagi tangga. Aduh. Oke. Kita jalan pelan-pelan. Jadi ada jalan itu. Kalau ini jalannya masih lebar. Ada jalan tuh yang sempit sekali. Jadi kalian mau benar-benar harus berhati-hati, karena kalau kalian kepleset, kalian akan jatuh ke jurang. Nih, bawah sini kan jurang. Ini masih nggak seberapa, tapi ada memang jalan yang kecil sekali. Apalagi kalau ada lelehan salju kan malah makin licin atau lumpur-lumpur gitu. Naik tangga lagi. Atas, tinggi ke atas. Stop sebentar. Bernafas. Oke, sekarang aku udah nyampe di Upper Sinwa. Ya. Sekarang di sini jam 11.15. Jadi aku akan skip aja tempat ini, terus aku lanjut ke Lower Sinwa. Halo, hai, halo. Terus, hai. Jadi aku lewatin tempat ini. Thank you. We'll see you next time. Jadi karena masih jam 11.15, aku pikir aku masih bisa ke Lower Sinwa. Jadi aku akan makan di Lower Sinwa aja. Jadi dari upper ke lower itu sekitar 1 jam atau 45 menit. Oke. Lower Sinwa udah kelihatan. Ya, itu udah Lower Sinwa. Kita udah dekat lagi. Oke. Ini aku nggak ada ketemu orang lagi nih, udah lumayan lama aku nggak ketemu orang. थोड़ा सा क्या हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा क्या हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तेरा डाल चुके हो, हम तेरा डाल चुके, ना 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 है बाकी, थोड़ा सा क्या हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा क्या हुआ है, थोड़ा है baki. Aku udah di Lower Sinwa. Jadi Sinwa itu basically-nya perkampungan ya, perkampungan masyarakat gitu. Tapi kalau yang di atas-atas tadi itu cuman penginapan. Mulai dari bambu dan ke atasnya terus itu cuman penginapan. Nah, sekarang halo. Aku makan siangnya di sini, nanti di bawah ini sedikit. Jadi nanti rute kita tuh akan turun banget sampai ke lembah. Jadi aku tunjukin kamu lebih jelas ya jalannya ya. Jadi kita akan turun ke lembah situ, yang paling bawah situ, di sini nih. Ini sungai, ini ada jembatan. Oke. Dari situ kamu nyebrang,
Dari Jemberang terus naik rutenya ke situ, terus naik sampai ke puncak sini. Oke. Dari puncak sini kamu akan pergi ke belakang bukit. Belakang bukit itu kamu turun terus sampai di sana. Sampai di sana tuh. Yang sebelah sini. Nah, itu. Nah, kalau sudah di sana itu, di pojok sana itu udah ada jeep atau bus. Ya. Jadi rute kita hari ini tuh bakal seperti itu. Ini turunnya jauh ke bawahnya, turunnya jauh banget ke bawah. Terus naik lagi. Naik sampai puncak sana, melewati bukit sebelah sana, turun lagi ke bawah. Oh, oke. Makan dulu. Aku sukanya tuh ya, di sini tuh bersih, bersih. Ada bunga-bunga. Jadi di sini tuh masih bisa tumbuh bunga-bunga. Tahu? Kalau di atas tadi kan nggak ada gersang kan, karena udah terlalu dingin. Di sana jadi nggak tumbuh. Halo. Di sini anjingnya bagus-bagus, gede-gede. Jadi waktu aku di IBC itu dia punya anjing besar sekali. Kalau kalian tahu film Call from the Wild, yang anjing yang membawa surat itu, membawa surat yang dari salju itu, kayak gitu anjingnya gede, bagus. Nah itu sawah, jadi dia bikin sawahnya terasering gitu. Sebelah-sebelah sana juga sawah. Jadi pematangnya itu mereka buatnya dari batu, bukan dari tanah. Jadi lebih kokoh pematang sawahnya. Jadi aku udah selesai makan siang di sini. Ronit namanya. Sekarang jam 1.30, aku mulai lanjut lagi ke Combrong. Bye, see you. Bye, ma'am. Sekarang tuh lagi panas sekali. Panas karena biasa di atas kan dingin. Sekarang lewat sini panas itu kayak, ya kok panas ya gitu. Jadi kayak beda aja. Padahal mah di Maldives atau di Indonesia mah panas banget ya kan. Di sini tuh walaupun panas, walaupun mataharinya terik, tetap aja anginnya sejuk. Ya Allah, lututku turun dikit aja sakit ya. Gimana nih? Turunnya banyak. Dan nanti tangganya banyak banget. Sini ke bawah aja aku udah ngeri ngeliatnya. Apalagi nanti dari Combrong ke Cinudanda. Lebih banyak lagi. Ayo semangat, aku matiin dulu kameranya ya. Kita semangat, aku jalan, fokus jalan dulu.